menu ini ya. Nah, ini adalah contoh dari surat ini ya, lamaran ya. Jadi di sini menyampaikan surat lamaran. Jadi formatnya yang teman-teman buat seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman yang posisinya di Lahat, ya surat lamarannya formasinya seperti ini ya. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan memberikan informasi terkait seleksi P3K untuk tahun 2024. Nah, hari ini Mimin akan memberikan informasi dan contoh ya kepada teman-teman terkait beberapa instansi yang telah melakukan pengumuman untuk seleksi P3K di tahun 2024. Nah, ini sesuai dengan edaran dari teman-teman BKN ya, instansi harusnya sudah mulai mengumumkan untuk pengumuman pengadaan P3K. Ini ada beberapa instansi yang sudah memberikan pengumuman di website resminya ya. Nah, ini akan Mimin bahas, kita akan melihat dari beberapa instansi agar teman-teman tahu kurang lebih syaratnya dan mekanismenya seperti apa ya. Jadi memang mungkin ada perbedaan di setiap instansi, tapi ini adalah sebagai gambarannya kepada teman-teman ya. Nah, misalnya ini adalah dari teman-teman Pemkab Karawang ya, Pemkab Karawang ini sudah mengumumkan ya, ini adalah edarannya, coba kita download. Nah, berikut ini adalah hasil download untuk seleksi pengadaan P3K untuk contoh dari Kabupaten Karawang ya. Nah, di sini telah disampaikan terkait jumlah formasinya yang dibuka ya. Kemudian ada persyaratan umum ya, di sini teman-teman bisa baca, Mimin tidak bahas secara detail. Kemudian ini ada persyaratan khususnya ya. Jadi sudah dijelaskan per jabatan fungsionalnya masing-masing ya untuk guru, kemudian nakes, kemudian juga untuk tenaga teknis tentunya, termasuk dengan syarat pengalaman kerjanya juga. Nah, kemudian yang kita akan bahas itu adalah terkait tata cara pendaftaran ya. Nah, di sini karena penentuan di tiap-tiap masing instansi itu mungkin ada beberapa tambahan terkait syarat di dokumen ya. Nah, kita lihat di sini nah ini dia ya. Untuk dari Kabupaten Karawang sendiri, ini untuk jabatan guru, ini juga sudah ya, sudah ditentukan di sini pas foto tampak depan dengan latar belakang merah, KTP, ini adalah scan berwarna ya teman-teman. Jadi saran Mimin adalah setiap teman-teman ingin melamar untuk mengisi formasi di SSCSN, teman-teman wajib memahami surat edarannya ya, agar berkas administrasinya tidak tertolak ya. Jadi di sini dimintanya adalah semua di sini scan berwarna ya. Kemudian di sini ada ini juga ya, surat pernyataan 5 poin. Nah, surat pernyataan 5 poin ini teman-teman bisa unduh ya di masing-masing website. Nah, di sini ada contoh misalnya surat lamarannya. Teman-teman juga bisa lihat untuk surat lamarannya. Kemudian ada surat keterangan bekerja ya, teman-teman bisa download di sini. Kemudian aktif bekerja di instansi. Kemudian juga surat pernyataan 5 poin ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada contohnya ya. Ini adalah surat contoh dari surat keterangan pengalaman kerja. Di sini sudah dibuatkan template-nya dari teman-teman Karawang. Kemudian ini adalah surat keterangan aktif bekerja ya. Di sini ada surat keterangan aktif bekerja. Nah, di sini juga ada keterangannya yang harus teman-teman isi. Kemudian berikut ini adalah contoh terkait format surat lamarannya ya. Ini kepadanya Bupati Karawang di Karawang. Jadi teman-teman silakan isi di sini. Nah, untuk masing-masing instansi berarti teman-teman tinggal download saja ya. Di sini ada pernyataan 5 poin. Nah, untuk poin-poin seperti ini biasanya tiap instansi punya formatnya masing-masing. Itulah kenapa Mimin bilang pastikan disesuaikan dengan masing-masing instansi. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat ini ada jadwalnya ya. Kemudian di sini ada penetapan rincian formasinya ya, teman-teman bisa lihat. Ini adalah formasi yang dibuka untuk Kabupaten Karawang ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah pengumuman dari teman-teman Lahat ya tahun 2024. Ini dari teman-teman Lahat, teman-teman bisa cek ya unduh pengumumannya, kita akan lihat. Nah, untuk Kabupaten Lahat sendiri dikasih notis ya. Ingat, pelamar yang bisa mendaftar di periode ini adalah pelamar prioritas guru P1 D4 bidang pendidik, honor XTHK2 yang terdata dalam database Bangkalan BKN, kemudian non-ASN yang telah terdata dalam database BKN tahun 2022 di instansi pemerintah Kabupaten Lahat ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kita download untuk pengumuman dari Bupati Lahat di Pemprov Sumsel ya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya kebutuhannya. Ini adalah pengumuman lowongan untuk formasi ya. Lowongan formasi untuk Lahat di sini guru 407, fungsional kesehatan 1329, kemudian teknis ini untuk pelaksana ya 2130 ya. Fungsional dan pelaksana teknis ini 2130 dengan total
3.866 formasi ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga syarat-syarat dan ketentuannya ya. Kriteria pelamar yang dapat melamar ini juga sudah ditentukan ya, teman-teman tinggal cek. Ini syaratnya ya, ini hampir semua untuk instansi untuk syarat ini pasti sama ya, kecuali untuk upload dokumen biasanya ya. Nah, di sini ada keterangan misalnya setiap pelamar P3K jabatan fungsional atau pelaksana tenaga teknis wajib menyampaikan dokumen absensi kehadiran nih ya. Jadi untuk teman-teman dari Lahat ini ada tambahan nih misalnya ya, wajib melampirkan dokumen absensi kehadiran sebagai non ASN di instansi pemerintah Kabupaten Lahat sebagai bukti telah bekerja paling singkat selama 2 tahun terhitung saat mendaftar P3K 2024 per 30 September 2024 ya. Dibuktikan dengan surat keterangan aktif bekerja dan ditandatangani oleh pejabat ya, setara dengan eselon 2. Nah, ini adalah persyaratan bagi teman-teman ini ya, dari Lahat ya, di sini sudah disampaikan detailnya. Kemudian kita lihat di ini ya, ini ada dokumen persyaratan yang diunggah. Nah, yang harus teman-teman tuh lihat seperti ini ya. Scan asli format dalam bentuk PDF surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak Bupati Lahat ya. Surat ditulis tangan ya, ditulis tangan menggunakan pada kertas F4 ya. Formatnya tulis tangan pada kertas F4 huruf kapital besar ditandatangani menggunakan pena bertinta hitam ya, ditandatangani, ditempel materai 10.000 ya. Nah, contoh lamarannya ada di lampiran ini. Jadi Bapak Ibu silakan sesuaikan. Kemudian ini scan format, scan asli. Nah, ini setiap instansi mungkin ada formatnya tersendiri ya, teman-teman. Disesuaikan dengan masing-masing instansinya. Nah, ini juga ini cukup detail dari teman-teman Lahat. Ini Mimin tidak bahas semua ya. Dan pastikan teman-teman sudah memahami mekanisme terkait seleksi P3K di tahun 2024 ini. Nah, di sini sudah dipisah ya bagi teman-teman jabatan masing-masing, teknis, nakes, dan guru. Ini sudah dipisah oleh teman-teman Lahat. Ini sudah cukup bagus. Kita lihat sampai di menu ini ya. Nah, ini adalah contoh dari surat ini ya, lamaran ya. Jadi di sini menyampaikan surat lamaran. Jadi formatnya yang teman-teman buat seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman yang posisinya di Lahat, ya surat lamarannya formasinya seperti ini ya untuk Kabupaten Lahat. Sudah dikasih template-nya, jadi teman-teman tinggal mengikuti seperti ini. Kemudian ini ada surat pernyataan ya, ini adalah surat pernyataan 5 poin, sudah ada formatnya juga, teman-teman silakan ikuti. Kemudian ini adalah surat keterangan bekerja ya, ini adalah contoh. Nah, kurang lebih sebenarnya sama ya seperti yang ini ya. Pengalaman kerja ini sama, ini adalah formatnya kurang lebih sama dengan yang dari teman-teman Lahat ya, teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian surat keterangan aktif bekerja. Nah, keterangan aktif bekerja itu yang satu ini ya. Kalau yang dari eh, Karawang seperti ini ya. Kalau dari Lahat sama seperti ini. Kemudian di sini ada tambahan SPTJM ya. Di sini bedanya di sini ada surat pertanggungjawaban mutlak ya. Dari atasan langsung. Kemudian ini juga ada surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, berikutnya adalah ini adalah terkait rincian formasinya ya. Jadi untuk Pemkab ya, pemerintah Kabupaten Lahat, ini rincian formasinya juga sudah ditulis ya untuk teman-teman dari nakes, dari teman-teman guru dan teman-teman teknis. Teman-teman tinggal menyesuaikan atau mencocokkan teman-teman itu masuknya sesuai dengan kriteria ijazahnya, itu masuknya di jabatan fungsional atau jabatan teknis yang mana ya, atau jabatan pelaksana yang mana. Nah, kemudian berikutnya ada dari Ngawi ya. Ini ada dari teman-teman Pemkab Ngawi juga diumumkan sudah ya. Ini teman-teman bisa download juga filenya. Nah, kemudian eh, format download format dokumen pelamar ya. Teman-teman juga bisa download. Ini sudah disampaikan dari teman-teman Ngawi terkait format surat lamarannya seperti apa, surat pernyataannya 5 poin ya. Kemudian tidak meminta perpindahan penempatan ya, ini untuk mutasi ya. Jadi kalau teman-teman berniat mutasi ini sudah dibuatkan surat pernyataan tidak meminta perpindahan penempatan ya. Jadi tidak boleh pindah-pindah ya. Kemudian ini surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintahnya ini juga sudah sesuai format ini sama ya.
Yang seperti ini teman-teman, bisa download dan menyesuaikan dengan masing-masing instansi ya, karena teman-teman bisa lihat ini kosong, tinggal disesuaikan dengan masing-masing instansi saja. Nah, untuk Ngawi ini formasinya ya, tenaga nakes cuma satu ya, tenaga guru 282, tenaga teknis 157. Nah, ini ada beberapa daerah yang sudah Mimin bahas ya dari kata teman-teman Karawang, Lahat, dan Ngawi. Jika teman-teman ada pertanyaan atau informasi yang ingin disampaikan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga informasi yang Mimin sampaikan dapat bermanfaat. Salam satu data.